Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk pelajaran 10 tentang aku bisa sholat jamaah dan sholat qashar. Selamat menyimak. Bab 10, Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamaah dan qashar. Aku bisa sholat jamaah dan qashar. Kemarin kita sudah mengetahui pengertian dari sholat jamaah dan qashar. Sekarang kita akan membahas tentang tata cara sholat jamaah takdim. Yang pertama, lakukan syarat sah sholat seperti suci dari hadas. Kedua, menutup aurat. Ketiga, berada di tempat yang suci, pakaian yang suci. Keempat, sudah masuk waktu sholat fardu. Yang kelima, menghadap kiblat. Jadi yang pertama itu harus menyelesaikan syarat sah sholat. Yang kedua, apabila dilakukan secara berjamaah maka didahului dengan iqomah, sama seperti sholat fardu biasanya. Yang ketiga, berniat menjamak sholat. Setelah itu baru niat jamak sholat. Jamak sholat apa? Takdim atau takhir. Yang keempat, lakukan sholat sampai salam. Nah, ini untuk yang pertama, jamak. Lalu kemudian berdiri kembali untuk melakukan sholat jamaknya yang fardu kedua. Lalu iqomah kembali jika berjamaah dan sholat lagi sampai salam. Nah, itu adalah tata cara melaksanakan sholat jamaah takdim. Bagaimana dengan sholat jamaah takhir? Untuk sholat jamaah takhir, maka sholat dilakukan di waktu sholat yang kedua. Lakukan sholat yang kedua terlebih dahulu, kemudian baru sholat yang pertama. Contohnya seperti apa? Contohnya kita akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Bandung yang berjarak 153 km. Nah, kita akan melakukan jamaah takdim. Zuhur 4 rakaat. Pertama, kalau jamaah takdim itu melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, lalu kemudian asar 4 rakaat. Nah, tidak dikosor ya, tidak diringkas, tetap 4 rakaat 4 rakaat. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin majmu'an ma'al asri jam'a takdiman mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi kalau jamaah takdim zuhurnya dulu baru asar, sama seperti maghrib dengan isya, maghribnya dulu baru isyanya. Bagaimana kalau jamaah takhir? Yang pertama asar dulu sholatnya 4 rakaat, baru kemudian zuhur 4 rakaat ya. Niatnya usolli fardhu asri arba rakaatin majmu'an ma'a zuhri jam'a ta'khirin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Tidak ada kata kosornya ya, tetap 4 rakaat 4 rakaat karena ini hanya jamak takdim dan jamak takhir saja. Berbeda dengan jamak takdim qashar atau jamak takhir qashar. Nah, selanjutnya contoh sholat jamak qashar. Jadi ini sudah digabungkan lalu diringkas. Contohnya kita menuju perjalanan ke Bandung yang berjaraknya 153 km. Itu sudah masuk syarat untuk jamak takdim qashar ya, jamak qashar. Contohnya kita akan melaksanakan jamak takdim qashar. Yang pertama kita melakukan sholat maghrib dulu. Maghrib tidak bisa dikosor, jadi tetap melaksanakan 3 rakaat. Selanjutnya baru sholat isya. Nah, isyanya itu yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Niatnya usolli fardhu maghribi salasa rakaat majmu'an ma'al isya'i maksuratin jama'at takdimin mustaqbil kiblati adan lillahi ta'ala. Selanjutnya jamak takhir qashar. Nah, kalau takhir qashar itu melaksanakannya di sholat yang
kedua di waktu sholat fardu yang kedua. Contohnya kita mau takhir qashar isya dengan maghrib, jadi isyanya dulu yang dikerjakan 2 rakaat dan maghrib 3 rakaat. Niatnya usolli fardhu isya'i raka'ataini qasran majmu'an ma'al maghribi jam'a ta'khirin mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Nah, jadi kalau takhir itu yang dikerjakannya di waktu sholat isya. Kalau jamak takdim dikerjakannya di waktu maghrib, jadi sholat isyanya ditarik ke waktu maghrib ya. Begitupun dengan jamak takdim qashar, misalnya mau diganti zuhur dengan asar. Nah, kalau takdim berarti waktu asarnya ditarik ke waktu zuhur. Nah, kalau takdim qashar berarti 2 rakaat 2 rakaat. Kalau takhir qashar berarti zuhurnya ditarik ke waktu asar, 2 rakaat 2 rakaat ya. Dengan catatan jaraknya sudah lebih dari 80 km lebih ya. Syarat-syaratnya sudah dibahas. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini agar channel ini selalu memberikan manfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.